Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 kita Amin. selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di segmen ngobrol bareng Ardi, kita bakal berbincang dengan penyiar di radio tempat saya bekerja, ada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Ibnu Jabar. Jabar. Sorry. Ibnu Jabar. Ya Allah. Kadang gue suka salah manggil nama. Soalnya gitu kan. banyak nama Ibnu. Ibnu itu kan bapak ya? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Berarti bapak lo namanya Jabar dong? Bukan. Oh bukan. Udin. Gak nyambung. Ibnu ini adalah penyiar baru di Radio Dakta. Jadi berapa bulan dulu lo? Dari bulan benar tanggal 31 Desember 2019 berarti 7 bulan 8 sekarang masuknya 9 mau setahun. Mau setahun ya. Udah lama banget ya? Ya untuk karyawan baru sih cukup lama. Lama ya. Terus gimana pengalaman lo sebagai penyiar di Radio Dakta? Ini lo baru lulus kuliah kan? Bener-bener baru lulus. Wisudanya Desember 2019, cuma lulus sidang skripsinya, sidang yudisiumnya Agustus 2019. Jadi pengalaman pertama di dunia kerja tuh ngerasain gimana gitu ya? Kalau untuk pengalaman kerja sebelumnya udah pernah. Udah pernah mungkin kerja? PKL atau magang. Dulu emang Ibnu lulus di SMK Taruna Bangsa, jurusannya elektro. Dulu tuh PKL di Coca-Cola Cibitung, di utility sama CO2, karbon dioksida. Memang pengalaman kerjanya tahulah industri manufacturing, industri pabrik, gimana sih cara kerjanya seperti itu kan. Memang porsi kerjanya nggak kayak karyawan pada umumnya gitu. Porsi kerjanya lebih dibatasi karena memang masih pelajar kan gitu. Cuma udah ada bayangannya. Dan pengalaman kerja magang kuliah itu di Unisma, jurusan Ilmu Komunikasi Public Relation. Tapi magang ini yang agak aneh nih. Magang PKL-nya itu di Toyota, Vitamin Toyota Manufacturing Indonesia di Sunter 2, di pabriknya, tapi di bidang safety dan audit itu. Berarti lo nggak berhubungan sama dunia radio ya? Justru kerjanya tuh di itu ya, di manufaktur ya, di pabrik-pabrik ya? Iya, di manufaktur. Maksudnya orang tua kan dulu di manufaktur juga, di Coca-Cola juga, jadi punya bayangannya bahwa kerja itu di manufaktur gitu. Nah, tadinya juga dulu pas magang kuliah itu sempat mau pilih mana nih, divisi mana nih, mau divisi safety audit, keamanan kayak K3 lah, atau di CSR. Bener-bener harusnya itu di CSR, akhirnya pilihnya di pabrik di Sunter 2 gitu. Nah terus tapi pengalaman pekerja juga belum lulus juga sih, maksudnya baru nyambi-nyambi itu di perusahaan, bukan outsourcing ya, gimana ya, kayak proyek-proyek gitu, ngambil proyek-proyekan kontraktor. Cuma di bagian administrasi itu bener-bener nol pengalaman, nggak tahu sama sekali administrasi kantor, ngurusin pajak, ngurusin administrasi, sertifikat tanah, kebangunan segala macem, NPWP itu bener-bener nggak paham juga. Dan pas di kontraktor itu kayak nggak nyaman gitu kerjanya, karena siangnya nggak kerja tapi suruh datang malam rapat gitu. Jadi kayak kok kerja gini nggak enak kayak gitu. Berarti tuh setelah lulus sekolah? Mau sidang, setelah sidang ditawarin kerja untuk emang masih teman orang tua sih gitu. Cuma kayak 3 bulan doang bertahan karena nggak nyaman juga. Padahal bulan ketiga mau keluar itu proyek goal. Sayang banget. Waktu kalau terusin lo dapet aja bonusnya gitu. Kenapa bisa terjun di radio? Itu dulu di kampus itu. Radio kampus ya? Radio kampus, Unisma ada radio kampus. Dulu sih katanya sempat ada radio kampus dipegang bukan dari jurusan Ibnu di sastra Inggris. Kemudian dipegang sama jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, jadi pengurus di tahun kedua rebranding radionya lah gitu. Jadi pengurus, jadi kayak tahun ini radio gini, wah seru juga ya. Emang di radio kampus tuh, radio kampus Ibnu ekskul ya, lebih kayak ekskul gitu. Kayak UKM, kayak UKM gitu. UKM ya. Unit kegiatan mahasiswa itu kayak kok lebih nyantai, lebih banyak gibahnya gitu. Jadi radionya nyantai gitu. Nah, ketika udah wisuda,
buka-buka IG ada loker di Dakta, wah Iya. ada anchor nih, penyiar nih, coba gitu. Semoga kalau rezekinya Diterima sih, akhirnya. alhamdulillah seminggu setelah naro langsung diterima gitu. Jadi kayak mungkin untuk saat ini rezekinya di sini dulu dan kayak seneng gitu loh karena penyiar kan gitu. Iya. Nah, Jadi memang background lo itu kan sebagai penyiar di radio kampus, akhirnya bekerja di radio beneran gitu ya. iya. Sebenarnya kalau di jurusan backgroundnya sih bukan penyiar ya, public relation. Oh PR, oh Humas. sama kayak gue lo ya. Iya, sama Mas. PR di UNJ 2007. Oh iya. Jadi sama backgroundnya. Sama backgroundnya. Nah, Ibnu kan tadi sempat ceritain kalau misalnya aktif di radio kampus. Gue pengen tahu nih kalau misalnya radio kampus di Unisma tuh gimana sih? Diajarin atau gimana? Kalau diajarin sebenarnya sih kita lebih ke otodidak sih. Cuma yang penting dari backgroundnya karena kita tahu radio yang udah kita dengerin, openingnya bagaimana, terus nyambut pendengar bagaimana, Yeah. lebih ke udahlah kita nyantai aja gitu. Yang penting kita mau ngisi apa nih gitu, jangan sampai kosong. Kalau misalkan kita bingung mau ngobrolin apa, udah putar aja lagu-lagu gitu. Nah emang maksudnya lebih ke otodidak, cuma kan ada penanggung jawabnya dosen. Iya. Nah itu kata sih coba radio ini pengen kerja sama Dakta dulu tuh. Cuma kok nggak terrealisasikan. Biasalah wakil dekannya ya susah lah untuk padahal kan ini kan untuk pengembangan diri radio juga kan, untuk pengembangan dari mahasiswa biar mungkin dia punya bakat penyiar ngomong public speaking, terutama kan radio itu public speaking harus apalagi Jago. PR harus jago gitu. Mau dia jurusan PR, kalau Ibnu kira kan kalau penyiar itu nggak cuma PR gitu, jurnalistik juga bisa. Betul. Dong. Nah karena di Dakta ini pas dilihat emang di kuliah cuma belajar jurnalistik berapa semester doang ya, sisanya 2 tahun lebih fokus ke PR gitu. Jadinya kayak kakunya sih di situ, insting jurnalistik mau nanya apa segala macam, jadi kayak mentok di situ doang loh. Sebenarnya kalau tahu paham yang info topiknya, jadi cuma nguasain. Karena kalau PR itu cuma taunya organisasi kita, perusahaan kita bermasalah, kita bagaimana menjelaskan ke para media, lebih ke gitu sih gitu. Jadi Brand image. Gue Masih hafal tuh. branding image-nya seperti itu. Nih, Ibnu kan radio kampus di Unisma, pengen gali lagi sedikit terkait dengan radio kampus. Alat-alatnya gimana no? Kalau misalnya lo kan kerja di Dakta, terus ngelihat kalau di sana tuh alat-alatnya apa udah maksimal atau bagusan di radio beneran? Kalau bagusan radio beneran kampus tentunya radio beneran kayak Dakta atau mungkin radio lain. Tapi minimal syarat untuk perangkat-perangkat di studionya itu cukup lah. Memang mixernya sih cuma ada. mixer standar yang itu cuma naik turun berapa komputernya ada 2, yang satu untuk mantau atau nulis absen lah segala macam, yang satu untuk putar suara, putar musik lah segala macam gitu. Mic juga ada 2, walaupun ya mungkin ada satu mic mati, akhirnya satu mic berdua sama temen ngobrol bareng-barengan. Sama paling yang itu doang. Kalau misalkan ada teman-teman kita nih mau nelpon atau mau request atau kirim salam, itu memang kesulitan karena belum tersambung sama perangkat telepon. Nah, udah gitu jadi pas pernah ada telepon alhamdulillah dari Riau tuh. Oh, iya, teman-teman dari Riau, memang masih temennya partner penyiar juga, kru siaran, teman siaran. Nah, aku tuh denger karena radio kampus Ibnu kan di Unisma belum pakai FM, masih streaming di website atau streaming di aplikasi lain. Telepon dari Riau, kesulitannya sih tuh kita telepon WhatsApp harus gini, gini. Nah gitu, memang tantangan sih di situ. Memang ya wajar juga kan radio kampus. Masa kita harus minta, harus ini tuh masukin telepon harus jadiin FM dong, sedangkan masa pendengar kita di kampus aja nggak semua mahasiswa ada. Oh gitu. Jadi nggak ada yang tahu tuh kalau misalnya mahasiswanya Unisma tuh punya radio kampus. Mungkin beberapa tahu, cuma kayak sempat di tahun pertama belum pada tahu, di tahun kedua pas Ibnu jabat jadi ketua administrasinya, maksudnya di kepengurusan, beberapa dari fakultas lain pengen mau dong ini satu perwakilan untuk ini. Nah bingung juga kan, karena ini kan bukan UKM secara umum gitu, UKM di fakultas, jadi agak terbatas terbatas keberadaannya tahu,
Tapi untuk mendengarkannya kesulitan karena itu tadi masih streaming belum tersambung ke FM dan media sosialnya pun juga nggak terlalu aktif ya gitu mang. Untuk ini sih karena untuk mengasah skill doang sih, bukan untuk Iya, buat belajar dong ya. bukan untuk apa emang mencari benefit gitu. Udah berapa lama radio Unisma, radio kampus Unisma? Kalau berdiri, terus bisa dijelasin nggak sejarahnya segala macam? Kan lu bagian dari radio kampus kan? Iya. Mungkin bisa dijelasin nih biar teman-teman tahu nih ada radio kampus di Unisma. Kalau sejarah di awal sih belum tahu juga, maksudnya dari Ibnu masuk tuh emang dulu nggak ada. Pas Ibnu masuk sempat kata vakum di tahun 2016 atau 2017 gitu. Iya. Kayaknya sih 2016 itu pas senior angkatan 2014 tuh mulai coba bangun lagi radio gitu, karena kan dulu sempat vakum lama karena yang dipegang juga bukan dari ilmu komunikasi, dari fakultas jurusan sastra Inggris. Nah akhirnya sastra Inggris ya? Sastra Inggris ya. Istri gua Coba masa? Iya. Tahun berapa? 2008. Waduh. Ada angkat. Nah, habis itu cobalah senior itu dibangkitin lagi, emang masih berantakan administrasi, apa sih, anggaran rumah tangga ya. ADRT-nya masih terbatas, masih awam banget. Nah, bentuk logonya pun masih udahlah, yang penting kita bikin dulu, jadwalnya gimana kan masih bingung gitu. Nah, di tahun keduanya itu baru mulai bertahap kita betulin administrasinya, ADART-nya, dan makin kesini makin bagus, benerin sosial medianya gitu. Kalau sejarah pastinya sih kurang paham, kurang tahu juga. Mungkin lebih ke peminatan mahasiswanya untuk bikin radio untuk mengasah public speaking, untuk mengasah itu tuh mengasah komunikasinya sih gitu. Beberapa orang di radio kampus Unisma jadi penyiar beneran kayak lu apa gimana tuh? Kalau jadi penyiar beneran baru Ibnu. Aja. Mungkin baru Ibnu jadi penyiar beneran. Sebenarnya juga nggak sengaja juga sih jadi penyiar juga, rezekinya juga jadi penyiar di sini. Tapi gitu. Kan backgroundnya kan udah paham ya, dunia siaran seperti apa, masuk ke Dakta juga udah paham gitu ya? Iya, backgroundnya udah paham apa yang harus dilakukan. Mungkin kayak harus ada bridging ini, karena kan kalau di radio kan kita ada program yang fix, ada program yang ini dari klien loh gitu. Kalau di kampus kan nggak ada program klien, udah asal ceplos aja, yang penting sambut assalamualaikum, sambut setiap iklan, sambut gitu, ngapain aja nih gitu, kita putar lagu ini ya gitu. Pas sempat ngerasa kaget nggak? Karena kan radio Dakta kan radio berita nih, sementara di kampus lo kan ya cuman emang buat belajar aja gitu. Kaget nggak? Kaget banget karena yang Ibnu tahu kan, bayangan Ibnu radio itu seperti kayak Prambors, kayak Gen FM, bahwa lebih ke entertainer gitu. Emang bukan diajarin sama temen, maksudnya sama temen tuh kita otodidak belajar radio itu emang ke entertainer gitu, entertaining, putar lagu, nyanyi kabar masyarakat, kabar pendengar gitu, ngapain aja sih, sedikit update film terbaru untuk apa yang kayak hiburan lah ya, hiburan gitu lah. Kalau untuk yang news atau konflik kayaknya masih kurang di radio, jadi kayak kaget aja gitu. Harus lebih kagetnya sih harus wawancara dengan pas pertama kan dengan ini apa ini dinas ini pas komisi harus tahu isu. Nah sedangkan isu-isu yang mungkin kayak hukum, kayak ekonomi kan benar-benar mentok gitu. Paling kalau isu sosial, isu keagamaan masih oke lah. Artinya terus belajar ya, walaupun juga punya basic di radio kampus, tapi masuk ke dunia radio juga emang harus terus belajar begitu ya? Harus terus belajar. Terus jadi udah masuk radio Dakta, artinya jadi ini dong ya, mentor buat teman-teman di radio kampus. Lo bisa ngajarin ke teman-teman radio kampus lo dong ya? Ya kalau mentor sih alhamdulillah beberapa ada yang nanyain ya bang, siaran radio gimana sih gitu. Memang kalau sekarang sih karena yang pengurusnya junior baru, memang kurang interaksi juga sih, karena nggak terlalu interaksi sama junior yang baru gitu loh. Mungkin setahun 2 tahun di bawah tuh masih interaksi gitu. Kalau yang sekarang sih cukup tahu aja nih ada Bang Jaber di Radio Dakta nih. Kalau panggilnya Bang Jaber? Bang Jaber. Saya Ali Jaber. Ada pesan-pesan nggak lu buat
ini teman-teman yang memang menggiatkan radio kampus, karena kan di kampus Unisma itu baru Unisma doang yang punya radio kampus ya, yang lain Ada Ubara. Oh, Ubara juga. Ubara itu justru kalau kata Ibnu lebih diniatin gitu loh. Dia ada bener ada program jelas, ada kontennya seperti ini. Emang maksudnya baru-baru ini karena yang di manage kan teman juga dulu. Iya. Jadi dia aktif lagi sama temen, sama model kayak Radio Kampus Unisma gitu. Aktif lagi, baru mulai aktif lagi, diniatin bikin kontennya. Ada bincang-bincang talk show yang lebih santai gitu, lebih santai, dan flyer di sana tuh bagus gitu. Memang dia masih belum FM, cuma karena ada isu mau dibikin FM gitu. Tapi itunya nggak ada, apa namanya, izin siarnya kan harus beli. Itu urusan mereka. Yang penting maksudnya untuk belajar konten, isi acara ini, segmennya ini apa aja nih, kita mau bahas apa untuk pekan ini, aktif gitu, lebih aktif, lebih kreatif, karena emang maksudnya sama ketuanya tuh temen juga, temen RT juga, jadi wah ini keren nih Ubara, mungkin selangkah lebih maju gitu Daripada Unisma. Iya, walaupun dia masih baru, karena emang sih di Ubara itu ilmu komunikasinya lebih ke broadcast, jadi dia lebih gitu. Kalau di Unisma kan ilkomnya lebih ke jurnalistik sama PR, jadi untuk broadcasting ini masih ya kurang, walaupun ya tergantung niat sih sebenarnya, tergantung niat untuk mengembangkan radio kampusnya masing-masing. Pernah komunikasi sama teman-teman di luar Bekasi waktu pas ngurusin radio kampus? Belum pernah sih, belum pernah ngomong apa. Paling Ubara aja tadi ya. Ubara karena temen aja gitu. Ngapain aja sih radio kampus lo bikin apa aja sih gitu. Gue gini bla bla gitu. Itu juga obrolannya pribadi aja, nggak sama radio kumpul radio kampus Ubara, radio kampus Unisma sih nggak kayak gitu. Kan pendengar radio tuh kadang kan agak masih minim ya. Kenapa lo niat banget untuk jadi penyiar? Sebenarnya Ibnu suka sama pekerja-pekerja seni gitu. Entah pekerjaan model seni kayak siaran radio, jurnalis, presenter, reporter, jurnalis mungkin yang segmented kali jurnalisnya gitu, nggak umum. Terus kayak broadcasting, editing video, syuting sana sini gitu. Lebih suka pekerja-pekerja seni, editor foto, background gitu. Jadi suka dengan hal berbau seni, desain visual, grafis gitu. Mungkin bukan cuma radio doang sih, harusnya ini sebenarnya sih pasar industri kreatif kan, apalagi Indonesia industri kreatifnya kan lagi cobalah dikembangin gitu. Jadinya cobalah kita buat kayak gitu sih. Oke, mungkin ada pesan buat teman-teman di luar sana nih yang pengen ngembangin radio sama terjun ke dunia radio. Lu udah sempat ngalamin jadi aktivis radio kampus, kemudian juga sekarang kan jadi penyiar di Radio Dakta. Pesan-pesannya sih belajar, bertanya, apalagi informasi sekarang bisa searching di Google segala macam. Gimana sih jadi penyiar? Banyak penyiar atau presenter, model suaranya, gaya bicaranya, penyampaiannya bisa kalian ikutin aja, nggak apa-apa. Maksudnya ikutin kayak si A, si B, presenter A, presenter B untuk bisa lancar gitu untuk membawakan sesuatu berita, public speakingnya gitu. Cuma semakin kesini kalian harus punya itu tadi, keunikan, kreativitas, dan maksudnya biar tahu kalau ini penyiar Ibnu nih, ini penyiar Ardi nih, ini penyiar yang lain gitu. Jadi harus ada ciri khas unik ketika kalian menyampaikan sesuatu atau menjadi public speaking gitu. Intinya belajar, amati, tiru, modifikasi gitu. ATM. Ya. Di radio kampus kan tadi disebutin ada cuman ya terbatas gitu ya. Masuk ke sini ada kendala nggak sih, Nuk? Kendala masuknya atau kendala saat bekerjanya? Saat kerja. Kendala saat bekerja sih di sini apa ya? Sebenarnya sih mungkin komunikasi sih sebenarnya bagus, cuma kurang ditegasin aja kan gitu. Nah, dan di sini tuh harus bisa multitasking. Kalian penyiar harus bisa jadi produser, harus bisa ngurusin acara di talk show nih kayak sekarang nih ya. Talk show kan dialog publik masih di luar tuh, ngurusin off air di di luar ruangan atau di tempat lain harus bisa kayak gitu. Jadi kan kayak jadi kita dituntut jadi event organizer gitu. Event organizer harus bikin acara di luar gitu.
tapi kita harus bisa mandiri, maksudnya yang ngajarin pun nggak apa ya, belum tentu bisa ngajarin karena kan mungkin semua sibuk sendiri-sendiri. Jadi kayak anak baru learning by doing. iya, learning by doing. Jadi kayak apa ya, lebih kaget aja Kak, harus bisa semuanya, sedangkan itu masih baru lah Mas, itu masih sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah. Itu kendala sih di situ aja, dan mungkin apa ya, nggak tahu ya, mungkin sempat ada sedikit miskomunikasi sama angkatan-angkatan sebelumnya. Kenapa sih sama yang sekarang, kenapa sih sama yang dulu, pernah ada gitu juga. Itu sih nggak terlalu memperhatikan, tapi ya cukup dirasakan aja dan nikmati. Paling kalau ada masukan, saran, kita sampaikan. Itu sih yang penting. Ketika ada saran, tolong jangan apa ya, ditutup sarannya itu. Dan ya contohnya itu kasih saran nih, lu anak baru, nggak penting lah, maksudnya anak baru bisa apa sih nyuruh orang lama. Ibnu udah lebih dari 10 bulan gitu ya, mungkin apa yang ingin disampaikan gitu kan, terus juga buat teman-teman nih yang pengen terjun ke dunia radio kayak Ibnu. Apa yang ingin disampaikan untuk ke teman-teman ya, ke teman-teman dulu, bahwa apapun yang kalian lakukan, mau terjun di radio ataupun jadi presenter, lebih ke public speaking, jurnalis, wartawan, lakukan dengan benar, patuhi kode etik. Nah, karena pernah dalam proses siaran itu Ibnu lupa kode etik. Apa? Kode etik itu loh yang Pak siapa? Gugus Tugas Kabupaten Alamsyah nanya bahwa ini meninggal di ini, jadi namanya siapa, ada apa, jenazah meninggal di apa sih namanya perumahan itu. Jadi Ibnu nanya bahwa ada jenazah yang meninggal gini. Secara detail gitu, secara detail bahwa kayak gitu, dimarahin kan kode etik. Pas kode etik, waduh itu baru 3-4 bulan siaran langsung digituin, jadi kayak agak bes gitu. Maksudnya patuhi kode etiknya mungkin kode etik jurnalistik, kode etik yang di tempat kerja kalian, aturan-aturan segala macam gitu. Apapun yang disuruh atasan lakuin, walaupun kalian merasa kayak kok berat ya, menjalani tugas ini berat, sulit gitu, wajar memang, apalagi dunia persaingan tenaga kerja termasuk kita para penyiar gitu, nggak cuma buruh dan pekerja pabrik doang, kita pun juga tenaga kerja gitu, harus siap bersaing dan harus upgrade diri kalian. Maksudnya ini 2020, 2021 akan seperti apa, apalagi di masa pandemi. Harus bisa beradaptasi, harus bisa mungkin terlihat beda gitu dengan tantangan kesehatan, tantangan di industri kerja, segala macam gitu. Dan ya disiplin, terutama itu disiplin, bahwa ya kalau masalah disiplin sih itu pernah, maksudnya ya kadang-kadang ya nyantai dulu dah gitu. Wajar sih, itu emang kodratnya manusia, malas-malasan tuh wajar gitu, tapi harus bisa ayo berubah lagi tuh, jangan kayak gini terus gitu untuk yang kayak itu. Karena banyak juga yang teman-teman itu ya, termasuk yang jadi wartawan itu. Ada ya teman lo jadi banyak wartawan ya? Itu wartawan Pojok 1. Siapa? Engkong Adika Fadil. Yang kacamata itu ya, yang pernah ketemu. Nah itu wartawan bodrek gitu. Nyari isu kagak bener banget. Jadi satu kampus sama lu tuh dia? Satu kelas itu. Dulu juga sama dia pernah jadi wartawan olahraga kan, diajakin karena kan. Kau pernah jadi wartawan olahraga lo? Iya, di kampus ada media kampus tuh. Bikin coba media kampus. Ada bidang-bidangnya Ibnu sama si Engkong, panggil si Engkong gitu. Pernah jadi wartawan olahraga, meliput di Stadion Patriot sini ya? Patriot pas biasa laga Persija, dia kan anak The Jack gitu. Nah, jadi ngerasa enak gak jadi wartawan olahraga? Sebenarnya sih isu olahraga seru, cuma nggak enaknya ya gitu. Karena kita nggak punya kartu pers, dia punya kartu pers lain, jadi masuk itunya nggak bisa, harus. Padahal kalau misalnya nonton bola gratis kalau misalnya ada kartu pers. Iya, itu dia. Bodoh amat mau nonton Persija, yang penting nonton bola gratis mah gitu. Soalnya sih lebih suka di olahraganya aja sih gitu. Jadi mau jadi wartawan ya nggak enaknya gitu, kita harus panas-panasan, harus stay di sini. Maksudnya di konferensi pers lebih dulu gitu. Kadang
kita ketemu janjian sama orang untuk wawancara, udah nyampe orangnya nggak ada, pernah kayak gitu juga. Jadi suka dukanya kayak gitu, cuma enaknya ya kita lebih fleksibel kemana-mana, tahu orang, tahu channel gitu. Itu sih intinya untuk kalian yang ini. Ya Bro, makasih udah berbagi pengalaman, terus juga ngobrol-ngobrol juga nih. Mudah-mudahan nih bisa jadi penyemangat buat teman-teman yang emang pengen terjun ke dunia radio, terus juga radio-radio kampus mudah-mudahan di Bekasi ini bisa lebih digalakan ya. Amin. Karena memang untuk pendengar radio sekarang tuh kan kalau radio-radio konvensional kan jarang, mudah-mudahan sih bisa lebih ke radio-radio digital. Jadi pendengar radio kita dan radio-radio yang lain tuh jauh lebih banyak. Sebenarnya nggak cuma digital, FM tetap pakai frekuensi jaringan streaming analog, tetap streaming oke. Banyakin podcast oke. Sebenarnya sih lebih bagaimana anak muda mengembangkan diri mereka, terutama di ilmu komunikasi untuk belajar public speaking dan ilmu isu-isu yang terkait termasuk jurnalistik gitu. Jadi nggak cuma hanya radio kampus sih sebenarnya, harus lebih kayak kreativitas anak muda saat ini itu tantangan banget karena di zaman serba digital 4.0. Iya, karena ngelihat kreativitas anak muda sekarang tuh lebih individual, karena individual bukan ke arah kelompok, sedangkan komunikasi membangun channel kreativitas itu sulit. Karena kita lihat kan sebenarnya orang Indonesia kreatif gitu, kayak main TikTok, kayak main apa, mereka bagus, mereka kreatif, bikin gerakan segala macem. Tapi kalau untuk bangun konektivitas kreatif menghasilkan suatu produk itu masih jarang dan perlu digalakan gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.